sidang Gus Nur dan Bambang Tri di Solo, pembuka tabir bukti nyata kepalsuan ijazahnya Jokowi oleh Egy Sujana, tim advokasi Gus Nur dan Bambang Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan saudara ayat dimana saja Anda berada. Kali ini ya Egy Sujana ya ternyata tidak bisa menghadiri persidangan Bambang Tri Mulyono ya beberapa hari yang lalu. Tentu kita bertanya ya kenapa Egy Sujana sebagai kuasa ya ketua tim kuasa hukum daripada Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono yang selama ini begitu getol ya, begitu bersemangat, begitu berapi-api untuk kemudian melakukan pembelaan terhadap Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur yang punya hasrat kuat untuk kemudian membuktikan ya ijazah palsu Pak Jokowi ini, kemarin itu tidak menghadiri persidangan. Ternyata cek per cek ya beliau sedang ya melakukan ya ibadah umrah di Arab Saudi ya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa ternyata beliau pun tidak mau kehilangan momen ya, sekalipun dia di ya, Saudi ya sedang melakukan ibadah umrah, dia pun ya berkirim surat ya untuk menyampaikan ya akan situasi yang sedang terjadi di persidangan Gus Nur. Ya bagaimana beliau itu memberikan ya surat ya untuk dibacakan oleh ya rekannya di organisasi yang dia dirikan, Nubalat Egy Sujana, yang tentunya lah bahwa surat ini adalah bahagian dari memberikan dukungan moral ya kepada ya para kuasa hukum dan juga kepada Gus Nur dan juga kepada orang-orang yang terlibat ya terkait dalam proses hukum Gus Nur ini. Dia hendak menyampaikan ya bagaimana keadilan ini kemudian harus ditegakkan. Untuk lebih jelasnya kita akan simak ya seperti apa sih isi surat ya daripada Egy Sujana ya dalam ya persidangan Gus Nur ini. Tentu kita penasaran semua apa isi surat daripada Egy Sujana ini dan ya seperti apa efek dan dampak daripada surat Egy Sujana ini ya terhadap ya proses penegakan hukum ya, proses hukum yang sedang dijalani oleh Gus Nur dan kepada para teman ya kuasa hukum daripada Egy Sujana ini. Kita akan coba simak ya apa sih isi surat daripada Egy Sujana tersebut. Hari ini kita membaca amanah dari ketua tim pembela Gus Nur dan Bambang Tri yang sekarang lagi umroh. Mohon doanya mudah-mudahan beliau mabrur. Amin. Hari ini ketua tim advokasi itu Profesor Egy Sujana SHM MSI yang merupakan juga adalah presiden dari BES yang kami pakai ini. Presiden dari BES saya sendiri sekretaris presiden dan samping saya sekjen DPP nasional Balat Egy Sujana. Ya, kawan-kawan Egy Sujana channel, hari ini kami diamanahkan oleh presiden yang ketua tim pembela Gus Nur dan Bambang Tri diamanahkan untuk membaca surat dari Saudi. Ini ada saya sudah mungkin bisa didengar kawan-kawan Balat Egy Sujana. Kita mulai ya, silakan Pak Sekjen untuk dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Gus Nur dan Bambang Tri di Solo, pembuka tabir bukti nyata kepalsuan ijazahnya Jokowi oleh Egy Sujana, tim advokasi Gus Nur dan Bambang Tri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jelas ya hasil ya bacaan surat daripada ya sekjen
Balat Egy Sujana ini, ya di mana sangat nampak dan jelas ya apa pesan yang hendak disampaikan oleh Egy Sujana. Di mana memang sebelumnya bahwa Gus Nur juga pernah melakukan hal yang sama ya, ketika pada persidangan pertama ya beliau itu tidak bisa dihadirkan ya, bahkan secara luring ya. Dan itu Gus Nur sempat juga berkirim surat untuk kemudian dibacakan oleh kuasa hukum untuk diinformasikan kepada publik ya ketika sidang pertama itu. Dan hal yang kedua ini kembali terjadi, di mana proses ya surat yang disampaikan oleh Egy Sujana ya dari Tanah Suci ya kepada ya Sekjen Balat Egy Sujana ini untuk kemudian dibacakan kepada publik ya, sekedar hendak menyampaikan ya kepada publik dan tentu kepada teman-teman kuasa hukum Gus Nur ya, dan tentu siapa saja yang terlibat ya. Egy Sujana menyampaikan ya bahwa isi surat tersebut ya hendak membuka tabir ya kepalsuan ijazah palsu Pak Jokowi. Itulah tema daripada ya surat ya yang dikirim oleh Egy Sujana. Tentu ini menggelitik bagi kita semua ya. Dari jauh-jauh Egy Sujana berkirim surat ya hendak ya membuka tabir kepalsuan ijazah palsu Pak Jokowi. Seberapa kuat ungkapan itu kemudian bisa membuktikan dan membuka ya polemik yang selama ini telah menyita perhatian publik. Memang hasrat Egy Sujana CS ini memang tidak pernah surut untuk kemudian membuktikan ya bahwa Pak Jokowi ini memiliki ijazah palsu. Tetapi ya kita tidak kaget ya, karena dalam riwayatnya memang Egy Sujana ini selalu menyerang pemerintah, hendak menjatuhkan wibawa Presiden Jokowi ya. Dia mau melemahkan pengaruh dan mencoba menarik simpati publik terhadap pemerintahan Jokowi yang memang akhir-akhir ini begitu banyak karya dalam membangun Indonesia. Egy Sujana hendak ya membuat sebuah stigma dan opini ya bahwa Pak Jokowi itu bukanlah pemimpin yang layak untuk kemudian ya dikenang ketika nantinya dia sudah berhenti jadi presiden. Dan suratnya kali ini ya membuka tabir kepalsuan ya Pak Jokowi. Dia pun menyetir sebuah surat ya, ayat suci Al-Quran ya, surah An-Nisa ayat 135 ini itu pun ya diangkat oleh Egy Sujana. Sebagaimana kebiasaannya bahwa Egy Sujana memang hampir semua ya pernyataan-pernyataannya itu selalu diperkuat ya dengan mengutip ayat maupun hadis. Dan kali ini ya dia mengutip hadis ya, bahwa hendaklah kalian menegakkan keadilan ya, menjadi saksi karena Allah ya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap ya orang tua, ibu bapak dan kerabat ya. Dia hendak menyampaikan ya dengan membawa ya ayat suci ini dan memberikan penegasan ya kepada mereka bahwa hendaklah kalian ini ya betul-betul ya menegakkan keadilan dan jangan coba-coba berpaling dari itu semua dan memperturutkan hawa nafsu. Memang Egy Sujana ya sebagaimana kita tahu ya selalu menyampaikan ya bahwa seluruh pernyataan-pernyataannya itu selalu disandarkan kepada Al-Quran, dan dia membangun argumentasinya itu ya dengan membawa ayat suci Al-Quran. Memang kita tidak kaget jika Pak Egy Sujana selalu membuat ya bangunan argumentasi dengan memperkuatnya lewat ayat suci Al-Quran. Tetapi apakah kemudian pemaknaan itu tepat atau tidak ya, bagi kita semua bahwa Pak Egy ini bukanlah orang yang memang basicnya sebagai seorang ya pakar keislaman ya, karena dia adalah pakar hukum ya, adalah pengacara. Sebagaimana kita tahu ya bahwa apa yang dituduhkan oleh Bambang Trimulyono terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi itu sebenarnya sudah berpolemik beberapa tahun yang lalu ya. Bahkan Bambang Trimulyono itu kemudian terbukti menyebarkan berita bohong hoax yang pada akhirnya dia divonis penjara ya, karena telah membuat ya sebuah tudingan ya dalam buku Jokowi Undercover yang itu tidak bisa dibuktikan oleh Bambang Trimulyono. Tidak ada fakta-fakta yang memperkuat, tidak ada bukti-bukti yang bisa menjadi dasar bahwa apa yang ditudingkan itu benar adanya. Bahkan kita sudah melihat bagaimana kesaksian daripada orang-orang yang terkait dengan Pak Jokowi, teman sekolah, kepala sekolah ya, rektor UGM juga dan sebagainya, itu sudah memberikan kesaksian. Bahkan ya ex ketua KPU juga sudah menyampaikan ya bagaimana dalam proses verifikasi ketika mendaftar ya Pak Jokowi mulai dari gubernur hingga presiden itu sudah diverifikasi.
Tetapi mereka ini ya tidak mau menerima itu semua, seolah tidak mau menghentikan persoalan ini, karena memang tujuannya adalah hendak menjatuhkan ya wibawa Presiden Jokowi di mata publik Indonesia. Persoalan yang tentu kita semua tahu, kita semua sadar ya bahwa memang Pak Jokowi ini selalu diserang oleh kelompok-kelompok yang tidak pernah move on ya. Mereka dari setiap kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Pak Jokowi sejak gubernur hingga presiden. Semoga kita semua bisa memahami ya dan bisa memetik hikmah dari setiap kejadian ini, dan bahwa ya apa yang dilakukan oleh Bambang Trimulyono ini bakal menimpa dirinya sendiri, sebagaimana sebelumnya juga dia pernah dipenjara karena telah membuat buku Jokowi Undercover yang kemudian ya ternyata itu berisi sejumlah hoax yang pada akhirnya dia divonis penjara. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.